Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan semoga salawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kami semua untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual atau daring. Semoga pembelajaran ini bisa tersampaikan manfaatnya, bisa tersampaikan apa yang diinginkan baik oleh Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Baik, mari kita mulai untuk pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Sulhan atau bisa kalian sebut dengan Pak Sulhan. Nah, di pembelajaran teknik pengolahan audio video itu ada beberapa kompetensi dasar yang kalian harus tahu dan kalian harus pahami. Untuk kompetensi dasarnya yaitu di pengetahuan ada 3.1, yaitu memahami alur proses produksi multimedia, di mana kalian wajib untuk memahami apa sih alur proses produksi multimedia. Terus yang kedua, di sebelah kanan ini ada keterampilan yang berisi 4.1, membuat alur proses produksi multimedia. Maksudnya yaitu selain kalian memiliki pengetahuan memahami, kalian juga dituntut untuk melakukan memiliki keterampilan yaitu membuat. Baik, untuk yang kedua yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, kalian harus paham dulu sebelum kalian mengoperasikan kamera video, pastinya kalian harus paham setelah itu kalian baru melakukan atau mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Baik ya, untuk materi pertama Bapak akan sampaikan yaitu alur proses produksi multimedia. Baik, alur proses produksi multimedia. Sebelum kalian melakukan produksi, pasti ada 3 tahapan yang harus kalian tempuh. Yaitu yang pertama adalah pre-production atau bahasa Indonesianya adalah praproduksi. Yang kedua atau yang di tengah itu adalah proses produksi atau production. Sedangkan yang ketiga ini adalah pasca production atau pasca produksi.
Pada dasarnya alur proses produksi multimedia itu dibagi tiga tahapan ya, seperti itu ya: pre, pro, dan pasca. Pre itu adalah pre-production, pro itu adalah production, dan pasca itu adalah pasca production. Ini saya coba jelaskan pre-production atau praproduksi. Pada prinsipnya meliputi proses penuangan ide atau gagasan ya. Idenya apa? Atau bisa disebut sebagai proposal, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, pembuatan prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak serta pembiayaan. Jadi untuk praproduksi atau pre-production itu adalah langkah awal sebelum melakukan proses produksi. Apa saja proses produksinya ya? Banyak kan. Di dalam pembuatan video atau pembuatan film itu pastinya mungkin dengan sebuah sebuah artis, pastinya itu ada di bagian depan di pre. Oh, untuk biaya berapa sih biayanya untuk melakukan proses produksi ini, kita anggarkan biayanya berapa. Selain itu yang paling penting adalah ide. Apa idenya, alur ceritanya bagaimana, sinopsisnya bagaimana, itu adalah berada di pre-production. Untuk yang kedua yaitu adalah production atau biasa disebut proses produksi. Nah, di sini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, prosesan konten, mengintegrasikan konten, merevisi desain, membangun conversion. Hampir semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan, dan diintegrasikan. Kemudian awal produk, mengevaluasi produk, dan merevisi software dan konten berdasarkan hasil evaluasi. Oke. Ini adalah proses post production atau pasca production. Ini terdiri dari proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi software dan konten. Maksudnya software dan konten itu adalah hasilnya ya, hasil filmnya, hasil videonya berdasarkan hasil pengujian beta version. Nah, setelah itu merilis golden master. Apa itu golden master? Itu hasil final. Setelah direvisi pasti ada hasilnya apa, titlenya apa. Ada tiga jenis produksi multimedia berupa video, yaitu ada video naratif, ada video dokumenter, dan non naratif atau seni. Nanti untuk contoh dari ketiga video itu akan Bapak share di linknya. Oh ya, saya lupa untuk memberitahukan di awal, untuk penugasan dan materi nanti akan Bapak share di Classroom, atau nanti linknya akan diberikan di akhir video ini selesai ya. Baik, yang kita tadi proyek naratif.
Proyek naratif berarti menceritakan sebuah kisah. Karakteristik utamanya adalah hubungan antar scene dan semua scene saling berkaitan sehingga membentuk sebuah kisah atau cerita. Untuk membuat sebuah proyek naratif, kita harus mengetahui jalan ceritanya, harus memiliki skrip yang berisi semua dialog yang akan dilakukan oleh aktor, deskripsi tempat dan suasana. Untuk proyek naratif ini, kalau biasanya kalian melihatnya di Antv, di SCTV, itu ada film-film yang dimana sudah memiliki skrip atau dialog. Ini adalah video yang menceritakan sebuah kisah. Kisah apa, Pak? Kisah banyak. Bisa kisah maling kundang, bisa kisah bawang merah, bawang putih, atau lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan video naratif atau proyek naratif. Karakter sebuah kisah adalah tentang karakter pelaku utama dari sebuah kejadian yang diceritakan dalam kisah tersebut. Jika kita membuat proyek naratif, maka kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan tentang karakter yang akan dibuat. Karakter yang dipilih sebaiknya menarik dan memberi arti pada penonton. Nah, bagi sutradara pada proyek naratif ini, itu kita harus bisa memikirkan karakter utama, karakternya itu seperti apa. Nah, jadi kita harus bisa memikirkan, tidak asal ini ada seperti ini ada seperti itu. Nah, kita harus memikirkan lebih baik lagi untuk memilih artisnya sesuai tidak dengan karakter yang mau diangkat. Oke. Untuk selanjutnya, situasi. Situasi sebuah kisah adalah tentang karakter dalam situasi tertentu. Kita perlu mengetahui situasi seperti apa yang akan dihadapi oleh karakter. Situasinya mungkin nanti sih aktor utama nanti bertemu dengan yang ketiga adalah setting lokasi. Cerita yang dibuat harus terjadi di suatu tempat, kan nggak mungkin tuh di sebuah kisah itu tidak ada tempatnya, pasti ada tempat. Pada saat membuat cerita, perhatikanlah bahwa setting lokasi yang kompleks akan menyulitkan pada saat produksi, dan setiap setting yang berbeda akan mengakibatkan perpindahan lokasi syuting. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, jika di storyboard kalian itu melakukan lokasi satu di area Sidete Wetan di sekolah SMK Wahid Hasim, terus take berikutnya di sekolah SMKN Negeri 1, terus take selanjutnya di SMP Wahid Hasim 1. Nah, kita itu harus bisa mengklasifikasikan, bisa memetakan mana lokasi yang paling terdekat, mana lokasi yang terjauh atau yang berdekatan. Untuk lokasi yang berdekatan itu lebih baik shootnya, pengambilan gambarnya itu segera diambil.
itu segera diambil. Karena apa? Jika nanti mengikuti skrip, oke, kita mengikuti skrip, kita mengikuti naskah, mengikuti storyboard. Kita dari SMK Yasin, kita ke SMK Negeri 1. Setelah dari SMK Negeri 1 kembali lagi ke area seni kepewetan. Itu juga memakan biaya. Nah, untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran, kita harus bisa memanage tempatnya. Mana sih di lokasi yang berdekatan, kita harus bagi waktunya. Oke, yang kedua yaitu adalah proyek dokumenter. Nah, film dokumenter itu adalah memiliki tujuan utama untuk melaporkan sebuah fakta benar-benar terjadi. Ya, yang paling ingat adalah untuk melaporkan suatu fakta yang terjadi, bukan dibuat-buat, bukan diada-ada, memang ada dan fakta. Kebanyakan proyek-proyek dokumenter itu berbentuk naratif dengan ditambahi wawancara. Nah, itu contohnya silahkan kalian cari di Google atau di YouTube, atau nanti Bapak share linknya untuk contoh film dokumenter ya. Oke, yang ketiga yaitu adalah proyek non naratif atau seni. Nah, ini biasanya menceritakan sebuah kisah tertentu. Contoh video seni atau paduan suara. Nah, dalam video proyek seni ini tetap harus pula untuk memperhatikan tahap praproduksinya. Jadi di 3 garis besar proyek media itu semuanya juga harus memperhatikan tahapan atau alur proses produksinya. Yang tadi termasuk karena itu ada pra-produksi, ada produksi, dan ada pasca atau post produksi. Nah, kita ke materi selanjutnya ini untuk praproduksi. Praproduksi merupakan sebuah proses mendekatkan kegiatan produksi ya, seperti tadi ya, yaitu meliputi tahap perencanaan. Pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan konsep. Nah, ini harus ditata di depan. Oke. Praproduksi terdiri dari beberapa tahap. Nah, ini diagramnya ada di sebelah kanan. Yang harus dilakukan adalah ideation. Dari sini diturunkan menjadi writing, diturunkan menjadi pre-visualization, setelah itu production planning, habis itu diturunkan lagi script breakdown, create shortlist, make shooting schedule, make equipment list. Apa itu Pak? Yang satu adalah ide. Nah, itu semua berawal dari ide. Tidak ada sebuah film yang muncul tanpa ide. Semuanya pasti melalui dari ide. Oh, saya punya ide nanti kita membuat sebuah film apa ya, kapal terbang. Kalau kapal kan di laut, kalau kapal terbang di udara. Nah, itu kan ide. Ide itu tidak hanya ide yang biasa-biasa saja, ide bisa luar.
ide pasti dilalui dengan ide. Terus yang penulisan, writing. Setelah ide diperoleh, selanjutnya adalah penulisan skrip atau skenario, merupakan bentuk transformasi ide menjadi bagian yang lebih detail. Selanjutnya setiap bagian dipecah menjadi sebuah cerita. Dari sebuah ide itu pastinya di breakdown, turunkan menjadi sebuah besar. Ide itu masih luas, tidak spesifik, tidak detail. Dari ide kita coba menuliskan skenario-nya, jalan ceritanya bagaimana. Itu ya. Setiap cerita terdiri dari bagian pembuka, inti cerita, dan penutup. Pada bagian pembukaan, penonton diperkenalkan pada setting ceritanya, karakternya, dan masalah yang ada. Terus pada bagian inti cerita itu digambarkan ya. Itu adalah penulisan. Nah, pravisualisasi, revisualization. Setelah penulisan skrip selesai, itu adalah langkah selanjutnya menerjemahkan teks ke dalam bentuk gambar. Film merupakan bahasa visual yang kompleks dan terdiri dari beberapa klip video. Setiap merupakan gambar yang dilengkapi dengan pencahayaan, penentuan frame, unjuk kerja, dan perbedaan. Tantangan dalam visualisasi adalah bagaimana menggunakan elemen-elemen tersebut untuk membuat visualisasi secara nyata. Maksudnya gini, setelah kalian mempunyai ide, kalian menulis skenario atau naskahnya. Nah, dari sana kalian harus bisa menggambarkan, memvisualisasikan dari tulisan itu menjadi sebuah gerak visual yang dilakukan oleh tubuh kita. Misal, Budi berjalan menuju sekolah. Bagaimana berjalan menuju sekolah? Di tengah-tengah perjalanan, Budi bersandung kepleset kulit pisang. Nah, itu kalian harus bisa menggambarkan, memvisualisasikan. Ya, paham? Setelah itu, pravisualisasi dapat terdiri dari beberapa bentuk, yaitu storyboard menggunakan perangkat lunak atau kertas dan pensil, dapat pula berupa gambar diam untuk frame kunci dalam tiap segmen. Dapat pula menggunakan kamera video untuk membuat graf kasar dari skrip yang telah ditulis banyak cara, storyboard atau mungkin dari video direkam baru kita lihat videonya, kita simpan, atau mungkin dari foto kita kita cetak, kita tulis di bagian keterangannya. Itu cara. Oke, yang keempat adalah production planning atau perencanaan produksi ya. Perencanaan produksi yaitu pembuatan perencanaan berdasarkan semua bidang pekerjaan yang akan dilakukan sehingga proses syuting akan berjalan lancar. Ya, paham ya? Perencanaan proyek bukanlah pekerjaan yang menarik, memang benar,